Pasti kabarnya luar biasa ya. Sebelum ini boleh kan lihat kanan kirinya? Ya. Kasih salam, bilang aku bersyukur bisa ada kamu di sini. Ya. Senang lihat senyumnya, kasih senyumnya dong kanan kiri. Iya. Oke. Minggu lalu yang sharing siapa teman-teman? Ariel ya. Temanya ada yang masih ingat temanya? Ada yang masih ingat temanya, judulnya? Apa Grace? Judulnya kemarin? Apa? Ada yang tahu? Karakter sesuai kebenaran. Oke ya. Nah, melanjutkan dari sesi Kak Ariel kemarin ya, kita hari ini Kak Ayu mau sharing tentang mengenal kebenaran itu sendiri ya. Teman-teman kita, gimana kita mau punya karakter sesuai dengan kebenaran kalau kita nggak kenal kebenaran ya kan? Karakter sesuai kebenaran kayak apa Kak? Kita mau belajar kenal kebenarannya ya. Minggu lalu Kak Ariel udah sharing. Next. Ya, tentang karakter sesuai kebenaran ya versus manusia akhir zaman ya. Kak Ariel sharing ini kemarin. Boleh nggak kita sama-sama baca lagi ya teman-teman, sama-sama semuanya ya, nggak ganti-gantian. Agak panjang nggak apa-apa, jadi makin banyak firman makin banyak kehidupannya. Ya, kami baca awalnya ya, manusia beribadah secara lahiriah tetapi tidak mengenal kebenaran. Banyak nggak? Banyak ya, kita mau belajar. Ya, dari ketahuilah 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirinya. Jauhilah mereka itu. Ya, teman-teman, ada nggak dari situ yang mirip-mirip kita? Kalau kali sih Mas juga ada ya. Ya, ini akhir zaman. Banyak orang dengar khotbah, banyak orang ibadah, tapi karakternya nggak berubah. Sounds familiar, ya. Banyak orang rajin komsel, datang ke ibadah, tapi kok banyak orang juga hidupnya nggak berubah. Orang Kristen tapi di kampus nyontek, ya. Orang Kristen tapi di kantornya culas. Banyak teman-teman. Seolah-olah udah nggak ada lagi kuasa ibadah, ya. Kuasa ibadah apa tuh kuasa ibadah? Ya, kuasa ibadah adalah kuasa yang akan mengubah diri kita semakin saleh, godly saat kita beribadah. Ya, bahkan pada saat akhir zaman banyak manusia makin rajin beribadah sembari hidupnya tetap tidak mengalami perubahan, semakin saleh, gak ada perubahan. Manusia walaupun beribadah tapi menjadi semakin mencintai dirinya sendiri, suka membual apa? Flexing, bahasa sekarang flexing ya. Suka sombong, pemfitnah, tidak tahu mengasihi dan lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Dia bukan menyembah Tuhan. Di sini ada mencintai dirinya, yang dia sembah dirinya. Jadi sehingga kuasanya nggak ada, kuasa ibadahnya. Ya, nah, mengenal kebenaran adalah mengenal pribadi Allah. Ya, Firman Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 6, teman-teman nggak usah buka, kayu bacain ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus itulah kebenaran. Yesus itulah Allah. Ya, jadi mengenal kebenaran itu mengenal pribadi Allah. Ya, mengenal Yesus sendiri. Nah, ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa punya karakter sesuai dengan jalan kebenaran, sesuai dengan kebenaran kalau saya nggak berjalan dalam kebenaran. Ya, ayolah. Saya nggak bisa punya karakter yang sesuai dengan kebenaran kalau saya nggak berjalan di dalam kebenaran. Saya nggak bisa berjalan di dalam kebenaran kalau saya sendiri nggak kenal kebenaran itu. Ya. Lalu apa bedanya tahu dan kenal? Ya. Kita banyak bilang, wah, apa sih bedanya tahu dan kenal ya? Kalau tahu itu teman-teman, oke, sekarang Kak Ayu tanya, siapa yang tahu tanggal lahir Kak Ayu? Ini ngetes tahu aja dulu ya, nggak ada yang tahu ya. Nggak
Nggak boleh saudara. Oke. Siapa yang tahu makanan kesukaan Kayu? Ya, ini even tahu aja loh. Siapa yang tahu Kayu tidurnya ngorok apa enggak? Yang tahu jawaban itu semua cuman siapa? Bang Age. Ya, iya karena paling kenal 24 jam ya tiap hari ya. Nah, jadi kalau tahu misalnya kayak ya Yedi lagi. Yedi tahu makanan favoritnya Josia nggak? Nah, tapi Yedi tahu makanan kesukaan favoritnya Fiden nggak? Tahu ya Fiden ya. Karena saudara ngerti ya. Nah, tahu tapi belum tentu kenal dalam ya. Tahu itu ya sekedar mendengar ya. Sekilas cuma tahu informasi tentang orang tersebut ya. Jadi kulit-kulitnya aja ya. Contohnya kayak artis ya. Siapa di sini suka Kak Ayu? Nggak terlalu suka K-pop sih, nggak selalu suka film, tapi film drama Korea lumayan suka sih. Aku suka satu aktor ya, Ji Chang-wook. Nggak penting banget informasinya. Ya Ji Chang-wook ya karena gara-gara nonton sekali doang film Healer tuh langsung suka gitu ya. Tapi itu tahu doang. Ya, tahu oh iya dia suka main film ini, tapi enggak untuk kenal ya. Nah, jadi tahu juga kita bisa tahu tuh ya warna favoritnya ya kita cari tahu. Tapi kalau kenal, nah bedanya kenal sama teman-teman, dia pasti punya hubungan. Ya, entah hubungan saudara, entah hubungan pacar, entah hubungan suami istri, ya entah bestie, punya hubungan. Ya, bedanya ada hubungan, komunikasinya dua arah, ngerti ya? Teman-teman tahu kisah tentang perempuan di UK, Anne ya, yang tertipu sama Brad Pitt AI. Tahu ya? Ada beritanya teman-teman ya. Ya, dia kira dia kenal Brad Pitt. Dia dibohongi oleh AI. Ya, bahaya zaman sekarang, makanya jangan cuma tahu, kudu kenal, apalagi ke Tuhan, cuma tahu ya, harus kenal ya. Nah, kalau misalnya kenal ya, batuk nih contoh nih. Bang Angge kalau aku tahu itu punya suamiku. Aku tahu. Dia jalan, aku tahu itu langkahnya dia. Ya, aku langsung tahu aja. Jadi kalau dia naik tangga, misalnya naik tangga, kamarku kan persis sebelah tangga. Oh, ini Rafael datang nih. Nah, Rafael juga tahu. Nah, ini Gaby nih, alus. Begitu suamiku bak, nah ini laki gue gitu ya. Nah, kenal tuh sampai kayak gitu. Ada hubungan teman-teman ya. Nah, jadi sampai kita kenal hatinya, kita tahu responnya. Kalau dia lagi kayak gini, oh dia misalnya kayak kondisi kayak gini, ini pasti responnya kayak gini. Kalau lagi kayak gini pasti responnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita sama Tuhan kebenaran itu nggak boleh cuma tahu. Bilang kanan kiri jangan cuma tahu, harus kenal. Karena kalau tahu iblis juga tahu. Bahkan iblis lebih tahu dari kita. Dia lebih tahu banyak firman daripada kita. Tuhan Yesus digoda pakai apa? Pakai ayat, ya kan? Pakai firman. Ya, iblis juga tahu, makanya nggak boleh stop hanya tahu teman-teman. Ya, kenapa iblis tahu firman? Tapi dia nggak berubah hidupnya, karena dia cuma tahu, dia nggak kenal, dia nggak melakukan, dia nggak menghidupi, dia nggak merenungkan. Firman itu tidak pernah merubah Lucifer. Firman itu tidak pernah merubah hatinya, ya, kejahatannya, nggak pernah merubah karena dia cuma tahu dan dia pakai pengetahuannya untuk mungkin serang orang lain. Ya bahaya teman-teman ya. Jadi jangan cuma tahu. Ya saat ini kita perlu belajar mengenal kebenaran ya. Ya, karena bahaya kalau cuma tahu firman teman-teman. Kita tidak pernah dimerdekakan oleh firman. Firman tidak pernah mengubah hidup kita, karakter kita. Jadi kita nggak pernah ngalamin kuasa firman. Teman-teman kalau sharing cerita firman juga nggak powerful karena nggak ada kehidupannya, ngerti ya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita cuma tahu firman, kita pakai firman itu buat nyakitin, buat menghakimi, buat menilai. Ya, kita taruh itu karena waktu teman-teman kenal firman, cirinya satu. Firman dipakai untuk mengasihi. Firman tidak dipakai untuk menilai, untuk menjudge, untuk menghakimi. Bedanya, orang yang tahu firman, dia akan menghidupi firman. Cara dia menyampaikan firman, dia ada kasih di situ ya. Karena kalau tidak, ya kita perlu punya. Nah, untuk kita mengenal firman, kita perlu punya pengalaman bersama firman. Ya, kenapa sebenarnya Kak Ayu sharing ini? Karena kebetulan Kak Ayu mulai lebih sering ya intens gitu ngobrol sama teman-teman PKS, GTU gitu ya. Dan aku melihat ada struggle, kesulitan untuk menghidupi firman, kesulitan untuk bagaimana sih Kak diteguhkan sama firman gitu ya. Bagaimana sih Kak menerapkan firman dalam hidup sehari-hari, karena masih banyak bercampur. Nah, ini
Ayu mau rindu sharing hari ini ya. Nah, mengenal Tuhan itu dimulai dengan punya pengalaman bersama Tuhan ya. Jadi waktu teman-teman cuma tahu firman, tapi waktu teman-teman ngalamin firman itu memerdekakan teman-teman ya. Waktu teman-teman lagi sedih, lagi down, tahu-tahu firman ngomong kayak gini. Dan firman itu jadi kekuatan ya, jadi rema. Ya, jadi tahapnya firman itu ada beberapa tahap teman-teman. Pertama adalah logos itu tulisan ya. Jadi kita baca dulu tulisan ya. Nah, kenapa kita perlu baca firman teman-teman? Tulisannya perlu dimasukin dulu ya. Logosnya itu harus masuk dulu. Gimana Roh Kudus ngingetin kalau itu nggak pernah terbaca? Makanya teman-teman perlu rajin baca firman, karena itu logos perlu masuk dulu. Nggak apa-apa pengetahuan dulu. Tapi pada waktu teman-teman butuh, Roh Kudus bisa angkat itu dan itu diingatkan, itu jadi rema. Begitu. Nah, tahap berikutnya logos, rema, atelia. Atelia adalah firman yang mengubahkan, firman yang mendrive kamu, firman yang jadi kekuatan buat kamu. Jadi nggak cuma rema, begitu kamu lakukan yang itu jadi dasar, jadi kekuatan. Ya, nanti kita belajar lebih lagi. Oke. Nah, pengalaman bersama Tuhan itu apa aja Kak? Pengalaman diteguhkan oleh firman, pengalaman dicerahkan sama firman. Ya dulu nggak ngerti. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Main klaim, oh Allah turut bekerja, mana kerjanya Tuhan, mana ya? Gitu, dulu gak ngerti, maksain Tuhan. Tapi sekarang kayak mulai ngerti. Banyak dalam hidupku turut bekerja untuk datangkan kebaikan ya. Firman, work, Dia bekerja dalam segala hal untuk bekerja buat kebaikanku. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kita semakin teguh dalam firman ya. Jadi kalau kita teguh dalam firman, hidup gak salah-salah ya. Pelan-pelan firman mulai mengubah kita. Oke, nah, mengapa pengalaman bersama Tuhan itu penting? Ya, itu satu, mengubah cara pandang kita, POV ya, lagi hits POV, point of view. Kita melihat masalah ya. Pengalaman bersama Tuhan mengubah cara kita juga merespon masalah ya. Jadi waktu kita bisa ngerti, kita ngalamin masalah, waktu kita punya pengalaman bersama Tuhan, pengalaman itu bisa menjadi kita ingat, oh iya ya, Tuhan waktu itu pernah ajar aku ini supaya aku teguh, supaya aku kuat ya. Jadi cara pandang kita melihat yang tadinya kita ngerasa sepertinya Tuhan tega ya, sepertinya Tuhan terlalu keras ya, kita mulai bisa lihat, oh iya, saya sedang didewasakan. Oh iya, saya sedang diproses ya. Teman-teman jangan takut dengar kata-kata proses ya. Karena teman-teman, kalau teman-teman gak lewat proses, pada saat Tuhan angkat, teman-teman gak siap ya. Tuhan adalah Bapa yang baik, sangat baik. Kehendaknya adalah mau kalian diangkat, kalian dipromosikan, kalian dibela, kalian dimuliakan. Itu adalah Bapa. Nggak ada Bapa yang nggak mau anaknya berhasil. Tapi untuk kalian sampai di tahap itu, kalian perlu dipersiapkan lewat apa? Proses. Ya, nggak ada yang instan, nggak ada yang mau cepet, nggak ada shortcut, nggak ada loncat. Ya, firman Tuhan bilang pikul salib setiap hari. Ya, itu belajar kita. Jadi ujung-ujungnya itu perubahan hidup itu waktu kita punya pengalaman bersama Tuhan, cara pandang kita berbeda, kita melihat segala sesuatu sekarang dari sudut pandang Tuhan, respon kita juga jadi beda. Respon kita beda, ujung-ujungnya kitanya karakternya berubah, semakin dewasa ya. Teman-teman, dewasa karakter sama dengan dewasa rohani. Orang yang manusia rohaninya dewasa, karakternya pasti dewasa. Kalau orang umurnya sudah besar tapi dia karakternya nggak dewasa, percayalah manusia rohaninya juga belum dewasa. Karena itu sama, manusia rohani dewasa pasti karakter dewasa, ya. Jadi dewasa itu adalah apa? Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut firman. Ya, bukan kanak-kanak yang maunya dimanja, ya selalu nyaman, selalu enak, enggak. Tapi dia melihat, oke Tuhan, aku mau diproses. Oke Tuhan, aku sedang diajar ini. Gitu ya teman-teman. Nah, nextnya pengalaman bersama Tuhan. Nah, kali ini aku digerakkan juga kemarin setelah kumpul ya bareng Grace, Gifta. Ada
ada olahraga bareng, tapi di situ kita banyak sharing pemuritan ya. Mereka menolong Kak Ayu untuk menyiapkan ini, dan izinkan pengalaman hidup Kak Ayu, pengalaman aku berjalan bersama Tuhan menolong teman-teman bagaimana berjalan bersama Tuhan dan diteguhkan oleh firman ya. Inilah bagaimana firman aku terapkan dalam hidup aku, dan firman itu mengubah aku, memerdekakan aku, mengangkat aku sampai aku yang sekarang ya teman-teman. Izinkan, semoga memberkati. Sudah selesai? Oh belum? Belum. Nah nextnya, oke, izinkan. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu ya. Kak Ayu, aku lulusan SMA 6 ya. SMA 6 Jakarta Selatan. Tapi aku dari SMP aku suka gambar. Tapi bukan gambar seni kayak Karel gitu ya, bukan kayak Kang, enggak. Aku gambar sama mirip lah ya, gambar arsitektur. Ya. Jadi kayak rumah ya, aku suka tuh gambar rumah, dan aku suka hitung-hitungannya gitu. Karena papaku itu kontraktor ya, kayak teknik sipil kayak Yedi gitu, dan aku sering liatin dia lihat gambar gitu kan, gambar rumah, gambar, dan aku suka sama kayak bapak kamu juga ya. Sama bapak kita. Ya, aku suka hitung-hitungan ya. Jadi, dan aku cewek tomboy, teman-temanku rata-rata laki, cowok gitu. Karena aku bukan tipikal yang cewek banget gitu ya, yang manis banget gitu. Enggak, ada suka hitung-hitungan, tomboy gitu ya. Sukanya, dan impian aku tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi cewek-cewek yang kerja di site, asik ya. Cewek-cewek engineer ya kan, kerja di site ya kan, gambar, blueprint segala macam ya, teknik lah, cewek teknik. Cita-citanya ya. Nah, nggak suka kerjaan administrasi, clerical, hafalan, ya ekonomi itu menderita. Buat aku, aduh ngafalin ya. Makanya aku berjuang ya sampai suatu saat. Ini tahun 99 itu adalah tahun aku mulai kuliah. Tahun 99 itu ada Krismon ya, kalian tahu, kalian krisis moneter ya. Disitulah semua proyek stop, pembangunan stop, teknik sipil stop. Di situ papaku nggak ada pekerjaan. Pas aku SMA justru disitulah di saat keluargaku lagi minim-minimnya keuangan. Karena nggak ada pekerjaan, papa 2 tahun nganggur, nggak ada proyek, nggak ada, mama ibu rumah tangga. Makan dari mana teman-teman? Aku jualan nasi. Jadi mamaku masak mie goreng, nasi goreng, aku bawa ke sekolah, dipack-packin. Kan aku udah kelas 3 SMA kan. Nah, menggunakan otoritas, adik kelas, sini. Jualin ke kelas lu, 12.000 gitu ya. Jadi menggunakan ya sedikit lah otoritas gitu ya. Jadi nah itu lumayan aku gitu ya. Jadi itu buat ongkos aku buat besoknya. Gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau, pada saat aku harus kuliah, mama datang ke kamar panggil aku dalam kondisi nangis. Dia bilang, ini Dek, bilang maaf ya, mama papa nggak ada uang sama sekali. Mama cuma bisa kuliahin kamu cuma sampai 3 tahun. Uangnya hanya cukup sampai 3 tahun. Jadi kamu kuliah yang 3 tahun aja ya, supaya kamu cepat kerja. Jadi bantuin mama papa. Waktu itu, dan mama papa udah tahu, aku sudah daftar di UNTAR, Universitas Tarumanegara, untuk jadi arsitek ya. Nah, udah dapet lumayan ranking 1. Jadi aku cuma bayar sekitar 9 juta lah setahun ya, zaman itu murah banget gitu. Nah, tapi ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya nextnya aku harus kuliah sekretaris. Ayu gitu kan, yang nggak suka hafalan, nggak suka melayani, nggak suka serving. Sekretaris itu serving. Kamu harus fokus sama orang, ngurusin hidup orang ini, bos kamu, jadwalnya, urusannya, segala keperluannya kamu harus perhatiin, kamu harus layani dia, apapun yang dia butuhkan, dia meeting segala apa, itu semuanya ngurusin. Sedangkan aku bukan tipikal yang kayak gini. Ya dulu waktu kecil lumayan ada mbak yang bantuin, jadi biasanya nyuruh mbak gitu kan, mbak, even aku ke sekolah aja lupa bawa sepatu. Ngerti ya? Ngurusin diri sendiri aja nggak becus, ini masih ngurusin orang. Kuliah sekretaris, hafalan, stres banget. Jujur nggak suka banget. Tapi aku banyak diem, karena aku nggak mau nyusahin papa mama, aku nggak mau menjadi beban. Ya, jadi aku berjuang teman-teman untuk kuliah di situ.
Masuklah dunia perkuliahan. Ya. Ini, sorry, kepencet. Oke. Dunia perkuliahan yang berat ya. Nah, bagaimana aku menjalani keseharian kuliah yang gak aku suka? Aku gak suka banget. Jujur aku gak suka banget. Makanya IPK aku waktu aku di Tarki itu jauh lebih kecil dibanding IPK aku waktu di UI. Karena di UI masih hitung-hitungan. Buat aku di Tarki itu stres banget. Steno, teman-teman tahu steno? Orang ngomong nyatet tulisan yang berekor-ekor gitu loh. Ya, jadi huruf misalnya yang tuh apa, dengan itu apa, itu udah ada. Jadi kadang dosennya ngomong gitu. Jadi zaman dulu kita bukan main ketik, jadi main steno. Wah itu stres banget. Jujur stres banget. Gak suka banget ya. Aku gak suka banget. Lalu terus gimana cara aku jalanin kuliah? Ya teman-teman, lelah, capek, berat, beban, gak bersukacita, jangankan sukacita, ya, enjoy aja gak bisa, gak suka. Aku banyak nangis dulu di kampus, di kosan ya. Awal berat, melelahkan, tapi mau gak mau teman-teman, gak ada pilihan. Ini kuliah di situ adalah terbaik yang orang tua aku bisa berikan. Marah gak? Marah sama orang tua, tapi gak pernah ngomong di hati. Gimana sih jadi orang tua? Saatnya anaknya kuliah malah gak punya uang. Gimana sih jadi orang tua gak bisa manage masa depan? Dia kan udah tahu anaknya mau kuliah, siapin tabungan dong. Ya, itu di hatiku kayak gitu, jujur aja teman-teman. Aku banyak kesel, banyak marah. Aku berjuang, gak segampang itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat kayu sekarang, percayalah itu udah banyak proses remuk sebelumnya ya. Banyak mata, termasuk aku izinkan aku cerita. Aku nggak suka IT. Jadi aku tuh dari dulu nggak suka informasi teknologi ya. Jadi kayak pelajaran IT, mana di sekretaris itu IT itu lebih kayak clerical, masukin data, database gitu ya, sistem segala macam itu aku nggak suka. Nah, sampai waktu suatu saat nilaiku tuh kurang bagus semua lah intinya di sini. Nah, waktu itu ujian final untuk IT. Pelajaran ini. Nah, waktu aku ujian final, aku udah belajar teman-teman. Belajar, aku sampai cari warnet ya, pinjam tempat untuk aku belajar praktek segala macam. Nah, pada waktu ujian itu modelnya seperti case. Dikasih kasus, nah itu harus keluar, hasil keluarnya tuh printing, report gitu ya. Tapi waktu aku udah belajar sungguh-sungguh ya, aku udah mati-matian udah belajar gitu, udah kayak merelakan diri untuk ya gue mau kuliah di sini, gue mau belajar gitu. Tapi justru waktu ujian hasilnya nggak keluar teman-teman. Jadi artinya fail ya. Harusnya itu keluar printing, hasilnya keluar itu nggak keluar. Nggak ada hasilnya, jadi fail. Intinya ujian final itu fail. Dan yang aku takutkan adalah kalau itu fail, aku nambah 1 semester, orang tua aku harus keluar uang lagi. Pulang dari situ nangis. Dari jalan antara kampus ke kosan itu jalannya sekitar hampir 1,5 kilo. Sepanjang jalan nangis, kecewa sama Tuhan. Kadang merasa udah beri yang terbaik, udah maksimal, kok kayak gini, udah belajar kok kayak gini Tuhan. Aku nangis, aku masuk kamar, udah kunci, masuk kosan, aku nangisnya. Waktu itu jujur aku kecewa banget, kecewa sama diri aku sendiri juga, dan kecewa sama kenapa sih gue harus kuliah di sini, kenapa sih gue harus dapat mata kuliah ini, kenapa sih orang tua gue pas nggak ada duit, kenapa sih gue, kenapa itu banyak ya. Sampai suatu saat lagi nangis teman-teman, ingat satu ayat, aku tahu sih ini pekerjaan Roh Kudus. Ayatnya ini teman-teman, Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku tahu gak ayat ini? Tahu. Aku bisa gak hidupin ayat ini? Berat. Aku bilang, Tuhan, gimana mau bersyukur? Ini fail, aku nambah 1 semester, nambah duit lagi, mama papa gak ada uang. Gimana mau bersyukur Tuhan? Tuhan jujur aku gak ngeliat Engkau baik. Aku gak ngeliat Engkau baik sambil nangis. Tapi Tuhan ingatkan lagi ayat berikutnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. That's it, Tuhan ngomong gitu. Dan aku cuma, Tuhan, firman itu sakit ya teman-teman ya. Karena firman itu menusuk amat dalam. Dia bedain jiwa sama roh, hidupan dan cuma perasaan. Waktu Tuhan bilang gini, inilah pertama kali aku menghidupkan firman, dan itu menerobos. Pengalaman ini menolong pengalaman menghidupkan firman berikutnya, karena ini sangat bertolak belakang.
lagi sakit, lagi gak bersyukur, lagi sedih, lagi nangis, mengasihani diri, nyalain keadaan. Tuhan bilang bersyukur, ayo bersyukur. Ingatlah kebaikannya, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan. Dan aku ngerti inilah arti korban syukur. Korban, ngerti ya teman-teman? Korban. Kamu gak cuma bersyukur, tapi korban. Artinya ada yang dipotong, ada yang sakit, ada yang dilepasin. Potong, lepasin, kasih. Seperti Abraham. Nggak sebanding sih pengorbananku dengan Abraham. Dia harus kasih, relain Ismail keluar. Sakit nggak? Itu dia sayang banget sama Ismail. Tuhan bilang, Ismail harus keluar. Ismail juga. Ismail udah pernah sama Hagar. Baru setelah itu Ishak harus dipersembahin. Kalau Ismail dia harus lepasin Ismail, pergi keluar. Kalau Ishak harus dipersembahkan. Ya, itu sakit banget. Dalam kondisi masih nangis, aku bilang, Tuhan, aku sambil main gitar, aku bersyukur. Aku nyanyi, bersyukur buat apa ya? Sambil main gitar teman-teman. Tuhan, aku bersyukur aku masih hidup. Tuhan, aku bersyukur aku masih bisa kuliah. Tuhan, aku bersyukur mama papa setidaknya masih bisa nguliahin aku. Tuhan, aku bersyukur setidaknya mata pelajaran lain aku masih fail. Aku mulai diajar Tuhan bersyukur walaupun gak ada dasar untuk bersyukur ya, seolah-olah. Padahal sebenarnya ada banyak yang bisa kita syukuri. Berarti ya, kadang kita maunya spektakuler, maunya instan, cepat gitu kan, heboh-heboh. Padahal semua proses Tuhan dimulai dari hal kecil. Oke. Nah, lalu saat itulah aku mengambil keputusan. Walaupun aku nggak ngerti Tuhan, maksud Tuhan, aku belum lihat kebaikan Tuhan. Aku mau belajar percaya, praktekkan. Percaya, praktekkan. Bilang kanan kirinya, percaya, praktekkan. Percaya, praktekkan. Ngerti nggak? Enggak. Taat aja. Melihat Tuhan baik nggak? Belum. Percaya aja. That's faith, itu iman. Dan Tuhan memperhitungkan setiap iman. Belum lihat kebaikan Tuhan di sini sih, tapi belajar percaya dan praktekkan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya teman-teman ya, ujiannya fail, tapi aku nggak harus nambah 1 semester, ya, karena ketolong cuma ternyata ada tugas-tugas lain yang aku lumayan nilainya bagus, ya, tapi tetap fail, ya, tapi nggak harus nambah 1 semester, ya. Itulah dewasa teman-teman. Dewasa itu apa? Melihat dan merespon seperti yang Tuhan mau. Responnya lagi sakit, lagi sedih, Tuhan bilang bersyukur, ayo bersyukur. Itulah langkah kedewasaan. Dewasa itu rela merubah mindset kamu dengan pikiran Kristus. Oke? Nah, lalu ayat yang kedua, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kita seringnya apa teman-teman? Segala hal, kita Tuhan minta ini, mohon ini. Tapi lupa satu yang terpenting, mengucap syukur, ya. Itulah pentingnya ya teman-teman. Oke, lalu next. Nah, lalu bagaimana saya tahu bahwa saya sedang berjalan dalam rancangan Tuhan yang sempurna? Kuliah yang saya ambil sekarang ini, itu rancangan Tuhan yang sempurna bukan Kak? Dalam hidup aku. Kayu sering banget dapat pertanyaan ini ya. Nah, waktu itu sempat terpikir nggak? Sempat. Karena kan berhubungan sama teman-teman lain ya. Aku mikir aku cuma D3. Teman-temanku dulu yang SMA 6 kuliahnya di luar negeri. Oh, ketemu nggak? Ketemu. Pas reunian. Sempat bandingin. Ya enaknya S1 luar negeri, D3, ya gitu kan. Duh, bisa nggak ya jadi sekretaris gitu kan. Aduh, sempat ragu nggak? Ragu. Sempat nyesel nggak? Sempat. Ya, aku masih manusia. Yang kalian alamin aku ngalamin. Nyalahin orang tua, iya. Nyalahin keadaan, iya, gitu kan. Tuh, tapi sekali lagi aku belajar mempercayai tadi, percaya, praktekkan, ya. Aku percaya secara pribadi Tuhan tidak pernah ada rancangan untuk menghancurkan aku. Tuhan tidak pernah ada rancangan untuk menggagalkan aku. Tuhan tidak pernah merancangkan menciptakan sesuatu untuk dihancurkan, menciptakan sesuatu untuk digagalkan. Nggak mati buat aku untuk aku gagal, nggak. Sia-sia semua pengorbanan. Tidak, itu yang aku percaya. Tuhan mau, Tuhan udah mati, Tuhan menciptakan aku karena Tuhan mau aku diangkat, teman-teman. Tapi untuk aku diangkat kayak aku sekarang, itu prosesnya panjang. Aku harus siap, ya. Itulah setiap hari aku diajar, ya. Nah, apa ayat yang jadi pegangan Kai? Yeremia 29 ayat 11.
Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah ayat ini yang aku pegang. Ya, sering dengar teman-teman? Ya, tapi percaya nggak? Teman-teman sering dengar ayat ini? Tapi kamu percaya nggak ayat ini? Kamu percaya nggak bahwa dalam hidupmu tuh nggak pernah ada yang kebetulan? Kamu percaya nggak dalam hidupmu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan apa yang kamu alami sekarang? Kamu percaya nggak bahwa di dalam hidup kamu sekarang Tuhan nggak pernah iseng, Tuhan ada di situ? Ya. Jadi bukan karena apa yang kamu, Tuhan aku mau kuliahnya di sini yang terbaik. Tapi Tuhan bawanya kuliah yang ini, bukan di Untar, tapi Tuhan bawanya ke Tarki karena Tuhan bilang di situ ada aku yuk. Sumber keberhasilan kamu bukan Untarnya. Sumber kesuksesan kamu bukan dari kamu kampus di mana, tapi ada Tuhan nggak di sana. Ada rancangan Tuhan yang sempurna nggak di sana. Nah ini kamu perlu percaya, ya. Lalu berikutnya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, baca lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Nah teman-teman, waktu dikasih sayap ini, waktu aku kuliah dikasih ayat ini, aku udah terima belum pembuktian janji Tuhan? Ya. Tuhan bilang kan, ayo kamu kuliah di sini karena orang tua ngarahin ke sini. Aku percaya orang tua adalah utusan Tuhan buat hidup aku, otoritas yang Tuhan taruh untuk mengarahkan hidup aku. Jadi apa yang orang tua aku mau, aku tahu itu ada rencana Tuhan di dalam sana. Nah, waktu aku dikasih dan aku belajar, aku menjalani apa yang aku nggak suka, aku belajar apa yang aku nggak suka, aku belajar pikul salib tiap hari untuk aku stay di sana. Nah, waktu aku di sini, aku belum terima rancangan Tuhan apa sih? Aku belum tahu bagusnya kuliah di Tarki apa sih? Belum tahu. Aku belum terima pembuktian. Itu hanya berjalan dari iman. Tapi teman-teman tahu, aku baru menerima konfirmasi pembuktian dari ayat ini adalah 15 tahun setelahnya. Ya, pembuktian dari janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku adalah yang terbaik. Kuliah di Tarki adalah rancangan yang sempurna dari Tuhan. Kenapa? 15 tahun kemudian teman-teman ya, setelah itu aku kuliah di Tarki, aku ditangkap Tuhan. Aku ketemu Abah Love di situ. Aku pertama kali lahir baru, SPK on fire, cinta Tuhan. Oh gini tuh Tuhan. Oh Tuhan tuh kayak gini, keren banget Tuhan Yesus. Ya. Nah kedua, ketemu siapa? No yang di ujung hitam. Di Tarki teman-teman, bukan di Untar. Ya, di Tarki. Lalu yang ketiga, aku sekarang bekerja di perusahaan yang puji Tuhan sangat enak sekali fasilitasnya, perusahaan oil and gas. Itu dari ijazah apa? Bukan ijazah UI, ijazah Tarki. Ngerti teman-teman? Taunya pembuktiannya 15 tahun kemudian. Tapi masalahnya waktu dikasih janji Tuhan, percaya nggak? Praktekin nggak? Hidupin nggak? Jalanin nggak? Atau masih tetap ngeluh, komplain, protes? Ya, itu tergantung respon teman-teman. Waktu terima janji Tuhan, belajar lihat ya. Boleh sama-sama ngomong, janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita bersedia melangkah tanpa tahu detailnya ke depan seperti apa. Aku ulang ya, janji Tuhan dalam hidup kita akan terjadi ketika saya bersedia melangkah tanpa tahu detailnya seperti apa. Ngerti? Janji Tuhan dalam hidup saya akan terjadi, baru terjadi ketika saya mau melangkah teman-teman, tanpa tahu detailnya depannya seperti apa. Itulah iman. Amin. Ya. Jadi kebahagiaan itu hasil dari apa? Ketaatan. Aku akhirnya mulai menikmati apa yang Tuhan janjikan 15 tahun kemudian, baru sekarang. Dan itu indah sekali. Dan aku sudah siap di proses. Waktu aku diangkat, aku sudah siap. Hatiku sudah tidak menaruh keberhargaan aku di kampusnya, di title-nya, di jabatannya. Naruh kebahagiaan aku bukan di pasangan juga, bukan di pacar, ya, tapi di dalam Tuhan ya. Ketaatan melakukan firman, itulah baru kita bahagia. Okay.
Nextnya, sebentar, ketutup. Oke, bagaimana saya menggantikan setiap keinginan, cita-cita, ambisi, dan impian saya dengan rancangan Tuhan yang sempurna? Ya, tadi kan teman-teman bilang ya, aku bilangnya, gimana Kak kita tahu bahwa sekarang ini adalah rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita? Gimana kita tahu Kak, sekolah saya sekarang, kampus saya sekarang tuh rancangan Tuhan yang sempurna, gimana tahu Kak? Ya, karena teman-teman, saya lagi, Tuhan gak pernah iseng. Ya. Kalau tahu teman-teman, Tuhan kasih lihat, Tuhan mau teman-teman jalanin itu. Dan waktu teman-teman taat, itulah rancangan Tuhan yang sempurna. Belum lihat, gak apa-apa, berjalan aja yang percaya. Tapi kadang ini udah tahu sih Kak, ini rancangan Tuhan yang sempurna karena ada tangan Tuhan turun tangan ya. Tuhan ikut campur tangan waktu aku kuliah di sini Kak. Lewat apa? Mama papa. Lewat apa? Kesempatan. Lewat apa? Dapat beasiswa. Lewat apa? Uangnya cuma bisa di sini. Artinya apa? Tuhan tuh ikut turun, ngerti ya? Ada andil Tuhan. Kalian sekolah di sini, kuliah di sini, gereja di sini, persekutuan di sini, itu ada campur tangan Tuhan. Ya. Tapi gimana caranya? Pasti bercampur dengan apa yang saya mau, dengan apa rancangan Tuhan. Sekarang kalau teman-teman tanya, Kak, gimana caranya berada dalam rancangan Tuhan yang sempurna? Simple, lepasin keinginan kamu, belajar tunduk sama arahnya Tuhan. Kamu akan sampai rancangan Tuhan yang sempurna waktu kamu jalan ikutin arahnya Tuhan. That's sempurna itu datang. Tapi waktu kamu ikut rancangan Tuhan, tahu yang ini, tapi aku maunya jalan ke sini. Kira-kira jadi nggak rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kamu? Enggak. Kamu nggak bisa megang firman Tuhan sambil megang keinginan kamu. Aku maunya gini Tuhan, pokoknya harus kuliah di sini, pokoknya harus punya pacar ini, pokoknya harus sama ini Tuhan. Nggak bisa. Rancangan Tuhan yang sempurna nggak akan ada dalam hidup teman-teman. Waktu kalian udah tahu Tuhan ngarahin sini, kamu maunya jalan sendiri. Bisa sih, bisa teman-teman, bisa. Tapi kayak bangsa Israel. Berapa tahun? 40 tahun muter aja di situ. Karena Tuhan bilang Kanaan. Tapi dianya diputar-putar kenapa nggak siap, masih maunya sendiri. Ya. Nah, gimana caranya Kak untuk melepaskan keinginan-keinginan supaya aku bisa masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna? Kenapa susah masuk dalam rancangan sempurna? Belum menyerahkan keinginan saya pada Tuhan dengan penyerahan yang benar. Ya. Penyerahan yang benar, teman-teman. Misalnya contoh nih, Zra. Ezra jadi Tuhan. Ayu. Udah tahu Tuhan, aku mau kuliah di Turki Tuhan. Tapi aku mau hidup dalam rancangan yang sempurna. Ya sudahlah Tuhan, aku serahkan masa depanku sama Tuhan. Udah, tarik. Tapi aku mau Turki Tuhan. Turki ya Tuhan. Ngerti ya? Ini nyerahinnya udah bener belum? Belum. Masih nyerahin tapi masih pegangin. Kontrolnya masih di saya, kontrolnya saya berusaha kontrol Tuhan. Tuhan Turki Tuhan, ya Turki. Awas ngomong Turki. Ya, kontrolnya masih di Tuhan. Itu nyerahinnya belum bener. Ya, terus nyerahin tapi udah deh, kan ambil. Terus bisin Tuhan Turki. Ya, ngerti ya teman-teman? Bahkan bisa tinggi ya. Ya penyerahannya nggak bener. Penyerahan yang benar adalah kamu serahin kontrolnya sama Tuhan. Kamu tunduk ikut Tuhan maunya apa. Kamu udah gak berusaha kontrol, udah percaya aja Tuhan mau kasih yang terbaik. Ya. Nah, kedua, saya merasa lebih tahu yang terbaik buat saya daripada Tuhan. Masih curiga sama Tuhan. Ya, Tuhan gak tahu yang terbaik buat saya. Aku ini nih yang terbaik Tuhan. Pacarku yang ini paling baik Tuhan. Ya. Yang ini pasti pacarku terbaik. Cocok jadi istri ya. Cocok jadi suami. Ya. Nyerahin sih sama Tuhan, tapi tolong dong Tuhan supaya dia ya gitu ya teman-teman ya. Ya kita sering kayak gitu, sering banyak ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kayak juga gitu kok. Ya kita pasti, kita belum menyerahkan sama Tuhan. Coba, sekarang aku punya beberapa pertanyaan, teman-teman jangan jawab, tanya diri sendiri ya. Ya, ini aku tanya langsung jawab di hati, oke? Nggak usah cerita makanan kirinya, langsung jawab ya. Kira-kira kamu sekolah di sini, kuliah di sini, berjemaat di sini, kerja di sini, ada andil Tuhan nggak di situ? Jawab. Ya? Oke. 2. Semua yang terjadi dalam hidup kamu itu kebetulan aja atau Tuhan lagi iseng sama hidup kamu? Jawab. Udah? Udah jawab? Oke. Ketiga penting nih. Kamu percaya nggak Tuhan tahu
lebih tahu yang terbaik buat kamu dibanding kamu. Tahu? Tahu ya. Percaya nggak tapi? Percaya ya. Benar ya, Kristen? Oke. Oke, ya. Nah, lalu gimana Kak caranya? Ya. Aku punya keinginan Kak, kadang bercampur di pikiran aku. Aku mau kayak gini, mau gini Kak, tapi Tuhan ada di sini. Caranya gimana? Nah, ini kedua. Cara Kak Ayu menghidupkan firman yang kedua. Ayat ini 5-7 ini Kak Ayu hafal. Ya, yuk kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 5-7. 1, 2, 3. Hendaklah, yuk sama-sama semuanya teman-teman ya. 1, 2, 3. Hendaklah. Oh iya, sorry. Maaf. Aku terlalu bersemangat. intermezzo ya. Ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oke. Nah, latihan menaruh pikiran dan perasaan Kristus ya. Jadi teman-teman, kenapa firman bercampur sama perasaan? Kenapa sulit menghidupkan firman? Kenapa sulit firman jadi personal? Kenapa sulit untuk lakukan firman Kak? Aplikasikan firman sehari-hari. Kamu masih stronghold, kamu masih banyak megang keinginan kamu kuat ya. Firman sulit penetrasi teman-teman. Waktu kamu pegang keinginanmu dan kamu pegang firman. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang, pikulah salib yang kupikul ya. Ya, belajarlah daripadaku. Lalu orang yang mengikut Tuhan harus memikul salibnya setiap hari. Kamu gak selalu melakukan apa yang nyaman buat kamu. Kamu gak selalu melakukan apa yang enak aja buat kamu ya. Kenyamanan adalah musuh pertumbuhan. Bilang kanan kirinya, kenyamanan musuh pertumbuhan. Kenyamanan gak bikin kamu dewasa ya. Daging jangan dikasih makan. Bilang kanan kiri, daging jangan dikasih makan. Manusia rohnya yang dikasih makan ya. Apa daging? Yang enak-enak teman-teman. Daging, ego, ambisi. Jangan kasih makan. Kasih makan manusia rohnya, oke? Nah, latihan menaruh pikiran perasaan Kristus itu perlu latihan. Makanya aku bilang di sini latihan ya. Setelah aku dapat ayat tadi, nanti yang aku belajar mengucap syukur dalam segala hal, aku belajar menghidupi firman, lalu kedua kalinya Tuhan ajar aku aplikasi firman lewat 3 ayat ini. Latihan menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Jadi bukan perasaan yang dikedepanin. Aduh Kak, aku merasa gini. Aduh Kak, perasaanku gini. Enggak. Pikiran perasaan Kristus teman-teman ya. Apa itu apa? Dimulai dengan apa? 1. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ya sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, aku tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus memulai pelayanan kekristenannya dengan apa teman-teman? Dimulai dengan ini. Dia meninggalkan semuanya di belakang. Kealahannya, keilahiannya, kerajaannya, kuasanya, ilahiannya, powernya, semuanya dia tinggalin, kenyamanannya. Dimulai dengan dia jadi sama dengan manusia. Ya, dia tidak mempertahankan apapun. Artinya apa? Teman-teman, Tuhan Yesus nggak melihat keilahiannya itu segala-galanya buat dia. Jadi teman-teman, jangan selalu melihat keinginanmu itu segala-galanya. Kuliah di sini Kak, pokoknya harus kampus ini, segala-galanya itu pacar yang itu Kak. Pokoknya yang ini aku suka banget Tuhan, pokoknya itu segala-galanya. Dia everything Kak, sumber kebahagiaan aku. Ya, nggak bisa gitu teman-teman. Ya, latihan. Kedua apa? Sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Mulai rela. Waktu kamu mulai melihat segala sesuatu Tuhan, itu udah bukan segala-galanya. Akhirnya teman-teman mulai belajar merelakan. Merelakan agak panjang dikit nggak apa-apa Jos. Merelakan, menyerahkan, melepaskan. Ya, setelah teman-teman tidak menganggap itu sebagai segala-galanya, karena kalian mau latihan menaruh pikiran dan perasaan Kristus, kalian mau mengenal kebenaran, gak cuma tahu kebenaran. Teman-teman mulai melihat itu gak segala-galanya kok Kak, it's okay. Aku mulai bisa tidak mempertahankan, mulai rela menyerahkan, rela melepaskan. Ketiga, mengosongkan dirinya. Apa teman-teman? Gak genggam keinginannya terlalu kuat. Belajar tidak mempertahankan apapun. Belajar, ya udahlah. Bilang kanan kirinya, ya udahlah.
Bukan ya udah gitu ya Gif ya. Ini gara-gara lari sama Gifta kemarin. Iya Kak, aku bukan ya udahlah, tapi aku masih ya udah. Jadi beda ya udah, teman-teman. Ya udah yang terakhir tuh ya udahnya ya udah kalau nggak dikasih gitu ya Gif ya. Tapi ini ya udah yang beda. Ya udahlah Tuhan. Gitu ya. Belajar mulai nggak megang dominan ya. Lalu apa? Menjadi rupa seorang hamba. Artinya apa teman-teman? Nurut ikut apa Tuhan. Hamba itu apa sih? Ya kemana tuh Tuhannya pergi ikut, Tuhannya mau apa ikut. Ya. Aku latihan ini 15 tahun teman-teman. Di titik yang sekarang, justru sekarang pada waktu di titik yang aku bilang gini, itu justru titik di mana Tuhan banyak angkat aku. Aku sudah di titik Tuhan mau suruh Ayu kemana aja nggak apa-apa. Ayu pelayanan jadi apa aja nggak apa-apa. Ayu mau disuruh Tuhan pergi ke pelosok nggak apa-apa. Karena buat aku bukan aku jadi apa, tapi ada Tuhan nggak di sana. Aku boleh dikirim Tuhan kemana aja, cuma satu, asal Tuhan ada di sana. Aku udah di titik yang Tuhan, aku nggak mau pertahankan apapun. Selama Engkau ada di sana, aku ikut. Karena buat aku Tuhannya, bukan kesuksesannya, bukan apa yang di belakang Dia. Tapi selama Dia suruh aku situ, asal Dia ada di situ, aku cukup. Jesus is enough for me. Ya. Tapi justru waktu aku di tahap itu teman-teman, banyak Tuhan bukakan semua janjinya dibukakan. Karena udah latihan, pikiran, perasaan Kristus, udah sehati sama Kristus. Ya. Sehingga dampaknya apa teman-teman? Oh nggak bisa ya? Oke. Dampaknya apa? Jadi teman-teman belajar menghidupi firman, belajar hidup dalam ketaatan, belajar mengenal firman, belajar melakukan firman, itu punya dampak. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup teman-teman tuh bukan Tuhan iseng supaya kalian diproses aja, enggak. Tuhan mau angkat kalian. Baca ayat ini, kita lihat di Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, yang tadi udah apa? Punya pikiran perasaan Kristus. Dia tinggalin segalanya, dia kosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan apapun. Akhirnya ujungnya apa? Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu Yesus. Udah pasti lah teladan gitu. Lalu ada Bapak Abraham. Ya, Kejadian 22 ayat 17 sampai 18 aku baca. Maka aku akan memberkati engkau Abraham, maksudnya berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham lewatin apa teman-teman? Abraham memulai dengan sama dengan Yesus. Dia tinggalin Ur Kasdim, dia tinggalin rumah bapaknya, dia tinggalin keluarganya, dia tinggalin mungkin pekerjaannya saat itu, dia tinggalin kenyamanannya. Aku baru dengar khotbahnya Kak Acang tadi, ternyata Ur Kasdim itu kota yang sangat modern, kota orang kaya. Jadi Abraham itu ninggalin kondisinya dia kaya teman-teman. Teman-teman pernah bayangin nggak? Tinggalin semuanya, dia pergi ke tempat yang dia belum tahu. Setelah dia tinggalin semuanya buat Tuhan, dia sampai di sana apa? Nggak punya anak. Sulit punya anak. Begitu punya anak Tuhan bilang usir Ismail dengan budaknya Hagar. Padahal dia lagi sayang-sayangnya sama Ismail, anak pertama lah. Begitu udah Ismail pergi, dia sakit hati lagi. Lalu dia ketemu siapa? Punya Ishak. Udah lagi senang-senangnya punya Ishak. Dia bilang bawa ke atas persembahan. Dia kan lihat Tuhan main-main ya. Ngerti ya teman-teman? Ujung-ujungnya itu diangkat, ujungnya berkati, tapi prosesnya teman-teman lihat proses di belakangnya. Nah, aku mau ajarin teman-teman satu. Kehidupan kekristenan, kalau kalian hidup di dalam perjalanan kekristenan kalian, tidak dimulai dengan apa yang bisa saya dapatkan waktu saya ikut Tuhan. Apa yang bisa saya dapatkan waktu saya pelayanan di sini Kak. Apa yang bisa saya dapatkan waktu saya ikut Tuhan. Tuhan mau kasih apa? Pelayananmu gak akan bertahan. Karena kamu menggantungkan harapanmu dari luar, rapuh. Perjalanan kehidupan kerohanian kamu akan rapuh. Karena perjalanan kekristenan dimulai dengan apa yang bisa saya lepaskan. Abraham melepaskan segalanya untuk ikut Tuhan. Yesus melepaskan keilahiannya untuk ikut Tuhan. Jadi teman-teman, gak bisa ikut Tuhan, kuat di dalam Tuhan, bertahan menikmati janji Tuhan. Kalau teman-teman dimulai dengan apa yang bisa saya dapatkan, kalian gak akan bertumbuh, gak akan dewasa. Ya.
Sehingga kalau kita dalam hidup kita kekristenan, kasih kita tuh bersyarat sama Tuhan, ngerti ya? Kamu tuh ikut Tuhan, Tuhan mau kasih apa? Ikut Tuhan kok kayak gini sih Tuhan? Ikut Tuhan kok kayaknya susah sih? Ikut Tuhan kok kayaknya banyak hal yang gak enak sih? Ikut Tuhan kok kayaknya gak nyaman sih? Ikut Tuhan kayaknya aku dirugikan? Ikut Tuhan kayaknya aku harus banyak berkorban? Ya emang gitu teman-teman. Waktu teman-teman tahunya seperti itu, teman-teman dimulai dengan itu gak tulus sebenarnya. Kamu belum mengasihi Tuhan tuh, kasihmu ke Tuhan tuh bersyarat. Teman-teman akan banyak nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan, nyalahin orang tua, ya, dan kerohanian kamu gak akan kuat. Yuk, belajar tulus sama Tuhan. Mulai kehidupan kerohanian kamu dengan dasar yang benar. Apa yang bisa saya lepaskan buat Tuhan? Ya, sehingga kamu jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ya, bukan karena pengaruh keadaan. Oke. Lalu next terakhir. Ya. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Yuk baca sama-sama. Terakhir ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Satu hal kesimpulan teman-teman, tahu firman. Hanya tahu firman itu gak jadi kekuatan buat teman-teman. Tapi waktu teman-teman tahu, dengar, lakukan, kokoh dibangun. Ada firman lagi, lakukan, kokoh dibangun. Ngerti? Kalian tuh lagi bangun rumah. Rumah kalian gak akan pernah benar-benar jadi kalau firman itu gak dilakukan. Detik satu firman, ayo lagi sakit, lagi nangis, lagi gak bisa bersyukur, bersyukurlah. Ingatlah kebaikanku. Aku mau bersyukur Tuhan, nangis. Sakit Tuhan, aku mau bersyukur Tuhan, kau baik walaupun belum bisa lihat. Aku bersyukur karena aku masih bisa kuliah. Satu, kekuatan. Ada firman lagi, lepaskan. Filipi 2, ya. Kosongkan dirimu, lepaskan. Ikuti kehendakku. Itu jadi firman, jadi kekuatan. Berarti ya. Jadi kalian tuh punya rumah kokoh. Gak akan pernah kehidupan rohani yang kuat. Kalian kuat selama firman gak dilakukan. Detik firman masuk, firman dilakukan, jadi batu bata di bawah. Ratu firman lagi masuk, batu bata lagi di bawah. Semakin banyak firman dilakukan, semakin kuat. Oke. Bolehkah saya minta tim musik? Mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan saya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.